Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan memulaikan ibadah di saat ini. Begitu kita mengangkat pujian NBT nomor 7, Mari Puji Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah juru selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, yang terus menuntut bahkan mengarahkan kehidupan kami, menikmati kebaikan Tuhan. Sampai saat ini kami terus diberkati oleh Tuhan. Nafas kehidupan masih tetap menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami bersyukur boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada di hari yang baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, Tuhan, kami yang dapat terjangkau oleh pengeras suara, bahkan kami yang mengikuti lewat live streaming, hendak beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu di saat ini. Berkenanlah Engkau melayakkan dan memberkati kami. Kami akan membaca, merenungkan bagian dari firman-Mu. Roh Kudus bekerja dan berkuasa bagi kami, agar kami dapat memahami dan mengerti firman ini, dan firman ini akan kami jadikan suluh dan pedoman dalam kehidupan yang kami jalani. Maka jadilah ibadah di saat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita di saat ini terambil dalam Injil Lukas 24 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Sekali lagi Injil Lukas pasal 24 ayat 25 sampai dengan ayat 27 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu bodoh, betapa para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap mereka yang dengar dan mau merenungkan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sedang melakukan perjalanan, entah itu kita berjalan kaki atau kita menggunakan kendaraan, biasanya agar tidak bosan tentu dalam perjalanan itu kita bercakap-cakap atau kita berbincang-bincang, agar supaya ketika menempuh perjalanan itu mungkin tidak akan terasa lama dan mungkin orang berpikirnya rasa pastiu kalau dalam perjalanan bawa cerita. Nah, hal ini juga terjadi ketika dua orang dari pengikut Yesus Kristus sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka sedang bercakap-cakap dan mereka bercakap tentang Yesus Kristus yang telah disalibkan oleh para imam-imam
ahli-ahli Taurat, dan semua orang yang istilahnya membenci Yesus. Dan dalam perjalanan mereka digambarkan kurang bersemangat, mereka berputus asa karena mereka menganggap bahwa Yesus sebagai guru mereka yang satu-satunya yang akan menyelamatkan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman yang telah kita baca saat ini memperlihatkan bagaimana dua pengikut Yesus Kristus dalam perjalanan ke Emmaus yang menceritakan tentang apa yang terjadi belakangan ini di kehidupan mereka. Secara khusus tentu mereka bercakap-cakap tentang Yesus sebagai guru mereka. Ketika dalam perjalanan mereka tidak menyadari bahwa Yesus juga ada dalam perjalanan mereka saat itu. Dan dalam bacaan kita ayat 25 sampai dengan ayat 27, Yesus menegur mereka. Dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bahwa dalam perjalanan mereka, dua pengikut Kristus ini tidak menyadari tentang kehadiran Yesus, dan juga dalam percakapan itu juga mereka dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran, dan mungkin mereka lupa tentang apa yang telah dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi, bahwa seorang Mesias yang akan lahir dan juga menderita, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus sendiri memang harus menderita untuk masuk dalam kemuliaan. Lewat penderitaan itu firman digenapi. Nah, karena perjanjian lama telah menubuatkan hal itu melalui para nabi mengenai Mesias yang akan datang. Nah, dua pengikut Kristus tadi tidak menyadari, dan mungkin mereka lupa bahwa Yesus pernah mengatakan seperti itu yang dibuatkan oleh nabi-nabi. Nah, hidup sebagai pengikut Kristus saja tidak akan cukup, karena terkadang ada orang yang mengaku pengikut Kristus namun tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah, dan bahkan tidak percaya tentang kisah Yesus yang merendahkan dirinya untuk menjadi manusia dengan rela menebus umat manusia sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai pribadi dan keluarga Kristen di masa kini menjadi suatu tantangan yang hebat bagi kita bila kita mampu percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai Allah tanpa menyaksikan secara langsung, karena Alkitab sendiri mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita orang percaya saat ini, mampukah kita mempertahankan iman kita di tengah kehidupan yang mencoba untuk menjauhkan diri kita dari Tuhan Yesus Kristus dengan berbagai tantangan,
dan juga dengan berbagai persoalan yang kadangkala orang tidak mampu melihat kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan juga kita sebagai orang percaya terkadang juga meragukan kuasa Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk itu kita sebagai orang percaya, sebagai pribadi Kristen, sebagai keluarga Kristen, janganlah sampai kita menjadi bimbang, jangan kita menjadi ragu atau khawatir sebagai pengikut Kristus yang sejati. Dan seperti Kristus yang telah menjumpai muridnya untuk meyakinkan mereka, begitu pula kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita pergi dan berada, memberitakan firman. Yang pertama tentu mulai dari kehidupan yang terkecil dalam keluarga, kemudian di tengah-tengah jemaat dan juga masyarakat, sebagai tanda iman kita kepada Yesus Kristus, sebagai tanda kebangkitan iman kita dalam menaikkan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Nah, biarlah firman ini yang akan terus menyadarkan kita, bahkan terus memampukan kita untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, menjadi pengikut Kristus yang percaya, dan juga menjadi pengikut Kristus yang bersaksi, sebagaimana tema perenungan kita di renungan harian keluarga saat ini. Dan Tuhan terus menolong dan menyertai dan terus memampukan kita melakukan tanggung jawab di sepanjang hari-hari kehidupan kita. Amin.